فيا رب أحسنت بدأ المسلمين بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. وقال تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin sidang jemaah rahimakumullah, akramakumullah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita terus melipat gandakan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga jumlahnya, barokah yang melimpah setiap saat diberikan kepada kita semuanya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan datangnya bulan Ramadan yang sudah hampir di penghujung bulan. Kita semuanya mensyukuri semua nikmatnya dengan menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Dengan segenap keyakinan kita melaksanakan semua perintahnya secara kafah dan menjauhi semua larangannya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimakumullah, itulah tanda syukur orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini sebenar-benarnya bahwa kita semuanya cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita semuanya akan disowankan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang benar-benar akan dekat dengan waktu kita sekarang ini. Sidang jemaah rahimakumullah, maka orang-orang yang meyakini bahwa kita ini masih dalam masa penantian untuk menuju pada kiamat sugro, kiamat kecil, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa dilihat dalam segenap akhlak kita keseharian, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menguatkan keyakinan kepada dunia, kepada akhirat yang selama-lamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan umat ini masalah dengan diberikan hadiah yang bernama Ramadan. Maka andaikan kita semuanya paham, tahu barokahnya Ramadan, kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga semua bulan dari Ramadan semuanya. Bagaimana tidak? Karena Masya Allah, amalan-amalan sunnah oleh Allah dijadikan amalan fardu, dinilai sama dengan amalan fardu. Amalan fardu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Bahkan hari ini kita Jumatan 1 kali ini sama dengan Jumatan 70 kali lipat.
Inilah barokah sayangnya Allah kepada kita, yang 24 jam setiap hari dipelihara oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dijaga oleh Allah, sehingga kita ini betul-betul riskan kalau tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini akan kita kupas singkat bagaimana amalan kita ketika akhir Ramadan ini, kemudian setelah Ramadan, dan bagaimana kita menjaga marwahnya Ramadan sampai akhir hayat kita. Sidang jemaah rahimakumullah, tidak disampaikan pada awal khutbah tadi bahwa kita semuanya diminta untuk la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini Masya Allah betul-betul derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa ini Masya Allah akan diselesaikan semua masalahnya, masalah dunia akhirat, masalah apa saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka kalau di negeri kita ada masalah, cukup dengan kuatkan takwa kepada Allah Ta'ala, semua masalah selesai. Kalau kita ada masalah secara pribadi, kita kuatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selesai semua masalah kita. Bahkan diberi tambahan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki kita akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak kurang sandang, tidak kurang pangan. Bahkan keberkahan rezeki kita akan berlimpah kepada diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diberikan hadiah ya pada Ramadan ini, Masya Allah. Bulan ini dikatakan juga Syahrul Barokah, bulan yang penuh dengan keberkahan, pahala berlipat ganda. Bagaimana ini Masya Allah kita diam saja oleh Allah Ta'ala, berdiam diri dinilai bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertasbih malah dilipat gandakan pahalanya. Inilah barokahnya kita mengikuti, mengamalkan amalan-amalan Ramadan. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ini betul-betul memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang nanti kecewa. Jangan sampai nanti di kubur kita baru mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah kembalikan aku ke dunia lagi ya Allah, wa idza absarna wa sami'na na'mal shalihan. Ya Allah, aku dah melihat langsung ya Allah. Sekarang aku percaya, aku melihat dengan mata kepalaku. Ternyata ya Allah, barokahnya Ramadan itu betul-betul ada. Sekarang orang-orang Masya Allah yang berpuasa Ramadan menikmati, mulai dari kubur sampai di pasar, bahkan di hari kiamat nanti. Masya Allah dikisahkan dalam sebuah riwayat, orang-orang ahli puasa ini yang biasa istiqomah puasa, besok bangkit dari kubur, dipanggil oleh malaikat, ya, disambut oleh bidadari, oleh wildan-wildan yang tampan rupawan, dengan membawa makanan dari surga, minuman dari surga, yang tidak akan haus, tidak akan lapar selama-lamanya. Kemudian digiring ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada perhisaban. Inilah kemuliaan orang-orang yang berpuasa Ramadan. Tapi sebaliknya, ketika kita semuanya berpuasa Ramadan tapi tidak memenuhi syariatnya, syarat dan rukunnya, puasanya jalan, Masya Allah tarawihnya jalan, tadarusnya jalan, tetapi hari-hari menggunjing tetangga, hari-hari bergibah, berdusta, maka Allah katakan dalam hadis qudsi, aku tidak butuh puasa kamu, aku tidak membutuhkan puasa yang hari-hari masih berbuat maksiat seperti itu. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah katakan, kamin sa'id laisa lahu min siyamihi ila jawal atas. Ini banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan dahaga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika ada orang yang sakit parah, kemudian dihadapkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini sakitnya parah sekali. Oh, ini orang ini, aku mau ambilkan mangkok.
ini hari-hari dia tuh makan daging tetangganya, maka suruh muntah dia. Ternyata ketika dimuntahkan, dari perutnya keluar daging yang masih utuh, masih mentah, ya, bercampur darah. Itulah orang-orang yang memakan daging tetangganya karena hari-hari bergibah, hari-hari menggunjing tetangganya, maka tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan dahaga. Inilah jamaah yang mulia. Maka sepertiga Ramadan yang terakhir ini, Masya Allah, dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya, ya, pada malam ini diturunkan surat Al-Quran, diturunkan Al-Quran, ya, pada malam Qadar. Dikatakan malam Qadar itu apa ya Rasulullah? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah malam Qadar itu ya Allah, ya Rasulullah? Malam Qadar adalah malam kemuliaan, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 84 tahun. Maka orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan malam di sepertiga yang terakhir ini nanti tidak perlu ganjil atau genap, walaupun syariatnya ganjil, tetapi karena sekarang ada 2 versi, maka disarankan para ulama kita supaya 10 malam terakhir ini kita semuanya itikaf di masjid, membuat amal-amalan jungkung di masjid, bahkan tidak pulang-pulang, ya, sebelum selesainya sepertiga yang terakhir. Maka orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini, Masya Allah, diberikan barokah yang luar biasa, diberikan mudah untuk amal agama, diberikan sakinah dirinya, ketentraman jiwa, ketentraman hati, ketenangan dan kedamaian untuk selama-lamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kita semuanya paham bahwa Ramadan luar biasa. Ini juga merupakan akselerasi amal. Amal yang tampaknya pendek tapi bernilai, ya, puluhan tahun. Bahkan nanti umur kita yang hanya 60-70 tahun bisa bernilai ribuan tahun kalau kita semuanya banyak mengamalkan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita Jumatan saja di bulan Ramadan ini barokahnya juga berlipat ganda sampai 70 kali lipat. Bagaimana dengan amalan Ramadan secara khusus untuk itikaf? Masya Allah, kita semuanya baru itikaf antara maghrib sampai isya saja, dengan ikhlas lillahi ta'ala tidak pulang dari masjid, itu akan dibangunkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiam diri, zikir, tawadhuh, ya, kepada Allah antara maghrib dan isya. Bagaimana kalau isya sampai pagi, sampai menjelang sahur, itu tidak bisa diukur lagi. Maka jamaah yang mulia, inilah yang dimaksud dengan akselerasi amal. Amal yang tampaknya singkat dan pendek, tapi pahalanya melebihi dari orang-orang zaman dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada malam-malam terakhir ini amalan-amalan kita perbanyak. Kalau malam Jumat kita biasa mengkhatamkan surat Kahfi, surat As-Sadd, surah Yasin, kemudian banyak sholawat, kemudian mandi Jumat, kemudian pakai wangi-wangian, memotong kuku, memotong kumis, ya, pakai pakaian yang bersih, yang baru, yang ganteng ke masjid. Maka Masya Allah, itu adalah amalan-amalan sunnah pada hari Jumat. Ketika Ramadan ini pahalanya dilipatkan sampai 70 kali lipat. Belum lagi nanti Masya Allah kita menjelang Idul Fitri akhir Ramadan ini, kita semuanya juga membuat amalan-amalan yang lain seperti ziarah kubur, ya, seperti juga kita silaturahmi kepada sanak famili. Maka orang yang ziarah kubur ini pahalanya dikatakan dalam suatu riwayat, dalam sebuah hadis, siapa yang istiqomah dalam ziarah kubur kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, atau sanak familinya, atau kerabatnya, maka Masya Allah, orang ini nanti akan diziarahi oleh para malaikat dan pulang ziarah mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Ini jamaah yang mulia, jangan sampai kita ada keyakinan bahwa ziarah kubur tidak ada maknanya. Ini luar biasa, sudah dicontohkan. Rasulullah itu sering ziarah ke Uhud, ya, ke Baqi, ya, maupun ke
Maklah yang ada di Arab, di Saudi Arabia sana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga tidak ketinggalan, jangan sampai dilupakan zakatul fitrah, zakat mal kita tunaikan. Ya. Kita semuanya yang punya harta berlimpah, ya, emas, perak, ya, kemudian sapi, unta, ya. Ini semua dizakat termasuk kambing, dizakati sesuai dengan nisabnya. Diberikan kepada yang berhak menerimanya, ya. Jangan sampai nanti kelewat. Karena apa? Waktu berzakat fitrah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah waktu yang sifatnya mubah. Asal sudah mulai masuk 1 Ramadan sampai akhir Ramadan itu boleh kita langsung membayar zakat fitrah. Dan ini hukumnya wajib bagi umat Islam semuanya. Asal sudah dilahirkan di muka bumi. Kemudian yang kedua adalah ada waktu yang betul-betul menjadi wajib. Ketika akhir dari Ramadan, tenggelamnya matahari, ya, sampai subuh itu diwajibkan kita untuk membayar zakat fitrah. Kemudian yang ketiga ada yang sunnah muakkad, yang pahalanya terbesar, yaitu antara subuh sampai khutbah Idul Fitri selesai. Ya, itu adalah yang paling tinggi nilainya, ya, sunnah muakkad. Kemudian ada yang makruh, yaitu setelah khutbah Idul Fitri sampai tenggelamnya matahari. Ini hukumnya makruh, tapi masih boleh diterima. Kemudian yang terakhir, yang tertolak, ya, dari zakat, yaitu besoknya setelah apa? Idul Fitri. Misalkan kalau kita Idul Fitrinya tanggal 2, ya, kita bayar zakat tanggal 3, namanya sudah kelewat. Itu namanya bernilai sedekah nanti. Ini jamaah yang mulia, waktu-waktu, ya, dalam membayarkan zakat fitrah. Kita doakan orang-orang yang berzakat, ya, dengan doa yang kita kuasai. Boleh pakai bahasa Indonesia. Bisa nawaitu ahul ija zakatul fitri an tasir fardhulillahi ta'ala. Ini juga bisa juga dengan pakai bahasa Indonesia. Inilah jamaah yang mulia, amalan-amalan sebelum Idul Fitri atau akhir-akhir Ramadan, sehingga kita semuanya nanti, masya Allah, 10 malam yang terakhir ini, istri, ya, kita tinggalkan untuk itikaf di rumah, suami semuanya termasuk anak-anak ini pelajar-pelajar berbondong-bondong, ya, semuanya meramaikan, bukan meramaikan berduyun-duyun menuju ke masjid mulai jam 3 pagi. Itu sholat malam yang mulai, kemudian teruskan dengan istighosah atau zikir-zikir malam, dilanjutkan nanti sudah selesai doa bersama. Ada doa bersama, ada yang ngaji Al-Quran. Setelah amalan itikaf, amalan untuk menyelesaikan semua masalah kehidupan kita. Orang beriman itu nggak ada yang punya masalah, semuanya punya masalah. Nggak ada yang nggak punya masalah, semuanya punya masalah. Cara menyelesaikan masalah bagi orang yang beriman, salah satunya dengan iktikaf, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apapun yang kita minta akan ditunaikan. Bahkan diceritakan pada malam-malam terakhir ini yang mengaminkan jutaan bahkan miliaran malaikat. Bahkan malaikat Jibril, tanazzalul malaikatu wa ruku fiha. Malaikat berduyun-duyun turun ke langit dunia, ke dalam dunia, kemudian mengaminkan doanya orang-orang yang meminta. Maka sungguh mengecewakan kita tidak mau meminta, ya, kita memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, menangis kepada Allah Ta'ala agar Allah, ya, menyelesaikan masalah kita, melindungi, menaungi keluarga kita semuanya, sehingga anak-anak kita menjadi soleh dan solehah, istrinya istri yang solehah, keluarganya keluarga yang sakinah, anak-anaknya anak yang barokah. Tanda anak barokah itu, masalah ini masih muda-muda, kecil-kecil, senang ke masjid, jadi hafid Al-Quran. Ini baru disebut sebagai anak-anak yang barokah. Jamaah yang mulia, itulah amalan-amalan mulai dari ziarah kubur, kemudian kita itikaf di masjid, masalah semuanya pahalanya luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah surat Idul Fitri. Surat Idul Fitri ini disunahkan untuk menyegerakan datangnya. Adab-adabnya hampir sama dengan sholat Jumat, tetapi diharapkan datangnya disegerakan. Sudah sampai situ sholat sunnah,
dilanjutkan dengan takbiran, ikut takbir dan bersuara. Ya, semakin keras semakin bagus. Jadi jangan malah ngurumpi atau bicara sendiri. Nanti sampai di lapangan atau di masjid yang ditentukan, kita ikut bertakbir, ya, semakin banyak semakin baik. Ya, setelah itu kita dengarkan, ya, khotbah dari imam, dari khotib. Jangan sampai tertidur. Kemudian doa bersama, kemudian saling berjabat tangan atau musafahah. Ini adalah sunnah-sunnah yang mendatangkan pahala. Kemudian dilanjutkan silaturahmi kepada orang yang paling tua, terutama ulama-ulama, kiai-kiai, ya, ustaz-ustaz, kita ziarahi, kita namanya tabarukan, ya, ngalap barokah. Orang yang melihat ulama satu kali saja, dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi itu kita makan dengan ulama, setiap suapan itu mendapatkan pahala haji yang sempurna. Ini luar biasa. Bahkan nanti kita ziarah kepada ulama-ulama, kiai-kiai, ya, orang-orang alim. Ini harus kita jadikan pertimbangan nanti, sehingga kita tidak banyak, ya, hiburan, melihat TV, dengarkan radio, tapi kita banyak silaturahmi dan juga kita bertamu maupun menerima tamu. Maka tamu-tamu ini datang membawa 1000 barokah dan rahmat, dikawal oleh 70.000 malaikat. Maka kalau ada tamu kita harus gembira, karena yang datang tidak hanya manusia. Berapa? 70.000 malaikat dengan membawa rahmat dan barokah. Maka kita siapkan apa yang kita punya, panggang, sate gulai, kita siapkan semuanya. Kita jamu, karena setiap suapan yang diberikan ini berpahala haji yang sempurna. Maka orang Indonesia diyakini, maka di negeri kita ini beda dengan negeri lain. Kalau namanya Idul Fitri, makan gratis, bahkan pulang dikasih sangu. Alhamdulillah. Inilah jamaah yang mulia, pentingnya kita menyiapkan amalan, ya, sebelum Idul Fitri maupun setelah Idul Fitri. Kita bertamu, juga menerima tamu, silaturahmi, juga berziarah. Ini penting sekali, ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan setiap tahun sampai berapa puluh tahun lagi diberikan nikmat sehat, iman dan takwa, sehingga bisa menikmati indahnya Ramadan. Di samping dua keindahan dan kebahagiaan yang tiap hari diberikan kepada kita, apakah itu? Yaitu ketika kita berbuka puasa. Masya Allah, walaupun lauknya hanya sambal dan tempe, tapi Masya Allah luar biasa nikmatnya. Alhamdulillah. Yang kedua, ketika nanti kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan barokah dan ridhonya dan keputusan sebagai ahlu jannah, ahli surga, ya, barokahnya orang yang berpuasa Ramadan. Maka jamaah yang mulia, dikisahkan dalam satu riwayat juga, bisa ada kaum yang bersayap yang terbang di dinding-dinding surga. Maka malaikat Ridwan penjaga surga akhirnya menghentikan, "Hei, berhenti kaum, siapakah kamu ini?" "Aku adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Apakah kamu sudah dihisab oleh Allah?" "Saya tidak mengenal hisab." "Apakah sudah lewat Shiratul Mustaqim?" "Aku tidak dilewatkan Shiratul Mustaqim." Terus ini maka mana? Ingin ke surga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah barokahnya orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, yang besok masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya adalah istiqomah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka puasa bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi yang berpuasa adalah panca indera kita, sampai hati kita berpuasa. Maka hilangkan dengki, iri, ya, dan rasa dendam di antara kita. Orang puasa ini dikatakan dapatkan Lailatul Qadar, tandanya senang tersenyum kepada temannya. Kalau dengan teman jam mesem-mesem wis alamat kau Lailatul Qadar. Senyum dulu, kemudian sedang salam. Setelah puasa, sekarang siapapun anak kecil saja baru keluar disalami, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum seperti itu, kayaknya Lailatul Qadarnya masih belum masuk dengan sempurna. Maka bagaimana kita niat, ya, setelah Ramadan ini ada perubahan diri, ada perubahan watak dalam kita, sifat dalamnya.
Bagaimana kita itu senang menggembirakan orang lain. Sifat ikramul muslimin, menggembirakan orang lain ini sangat disukai oleh malaikat, disukai oleh masyarakat juga. Bagaimana tidak senang mereka denganku selalu tersenyum, setiap jumpa tidak hanya salaman, tapi salamannya dengan kencang, dengan ucapan yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita menjadi masya Allah mongkok dan gembira. Ini saudaraku sejati, calon-calon ahli surga. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi hakikat Lailatul Qadar bisa kita lihat bagaimana tidak sekarang, tapi nanti. Jangan percaya tadi malam aku melihat warna biru memancar, cahaya itu masuk ke dalam tubuhku menjadi enteng, berjalan rasanya seperti kapas. Itu hanya tipuan saja. Yang betul kita lihat dari amalan kita. Setelah Ramadan ini masya Allah ke masjidnya semakin sregep. Ya, yang tadinya tidak hanya 3 kali, setelah Ramadan 5 kali full jamaah di masjid. Sampai itu loh ya. Ketika Ramadan itu baru separuh, setelah Ramadan malah penuh sampai luar. Berarti orang-orang di KPR ini semuanya dapat barokahnya Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Yang tadinya terkenal bahagia cetil atau kayak tanggane kancane, bareng Ramadan kabeh disangoni kapan mulai. Setiap anak-anak ini yang ngaji Quran mulai sangoni 100.000. Alhamdulillah. Inilah barokahnya Lailatul Qadar. Jadi kita lihat nantinya, bukan sekarang. Kita lihat nantinya bagaimana amalan kita. Kalau kita semakin sempurna, semakin baik, itulah tanda-tanda barokahnya puasa Ramadan, diterima oleh Ta'ala, diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan semua jamaah ini bisa mengambil hikmahnya. Setelah Ramadan nanti kita azam niat, anak cucu saya akan saya habiskan waktunya untuk memakmurkan masjid di Al-Ikhlas ini sampai besok hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi wa anta khairur rahimin.